Kita lanjutkan. Ini tugas yang terakhir. Ya, jadi kita punya sistem linear dengan matriks A sebesar ini ya, komponennya matriks B sebesar itu ya. Jadi pertanyaan pertama, tentukan apakah sistem kita stabil. Jadi untuk menjawab ini kita set matriks ini sebagai 0 ya. Nanti kita lihat polnya, nilai polnya. Jadi tentunya SI itu sama dengan, karena 2 kali 2 ya komponennya, jadi ini adalah S, ini 0, ini 0, ini S, seperti itu. Sedangkan A sudah seperti ini ya, jadi saya tulis di sini lagi, saya copy. Jadi A ini 0, ini 1, ini min 2, di sini min 3 ya. Sehingga kita dapat, jadi di sini hati-hati untuk dalam mengurangi. Jadi matriks yang kita harus dapatkan itu nanti S, di sini S 0 min 1, di sini min 1. Yang di sini adalah 0 min 2, jadi di sini 2. Yang di sini adalah S min 3. Jadi di sini ada S plus 3. Ya, jadi ini hati-hati. Jadi ini sama dengan 0. Sehingga yang kita dapatkan adalah determinannya ini adalah S kali S plus 3 dikurangi ini, jadi ditambah ya, jadi ditambah 2 sama dengan 0. Jadi di sini kita dapat persamaan kuadrat, jadi S kuadrat ditambah 3S ditambah 2 sama dengan 0. Jadi ini kita bisa pecahkan ya. Jadi ini persamaan kuadrat sederhana. Jadi ini S dengan akar 2 dan 1 ya. Jadi seperti itu. Jadi kita dapat akar-akarnya, S1-nya itu min 2, S2-nya itu min 1. Jadi ini sistemnya stabil. Seperti itu ya. Jadi analisanya itu masih, jadi sistem yang kita tunjukkan ini adalah sebuah sistem stabil. Jadi belum tentu sistemnya tidak stabil ya. Nah, tapi sekarang kita tetap ingin membentuk umpan balik. Jadi umpan balik dengan set nanti mu dengan nilai min K kali X. Jadi nilai X-nya ini kita umpan balik ke sebagai input, agar nanti posisi polnya kita berubah ya. Jadi apa artinya ini? Jadi posisi pol yang kita yang baru min 3 dan min 5. Yang sebelumnya sebenarnya sudah stabil ya, tapi kita ingin mengubah dia lagi sehingga mungkin nanti sistemnya decay lebih cepat. Jadi kita ingin dia min 3 dan min 5. Nah, metode saya akan pakai dua metode sekarang ya. Sebelumnya sih kita udah bahas metode Ackermann ya. Jadi kita bahas Ackermann dulu, habis itu kita bahas metode yang lagi satu. Nah, untuk metode Ackermann, jadi kita perlu cari dulu persamaan karakteristiknya ya. Jadi persamaan karakteristik dari pol-polnya kita. Jadi kita punya pol di sini. Jadi tentunya kamu bisa pakai yang S min S1. Kalau 2 polnya jadi S min S2 seperti ini. Kalau 3 kali S min S3 dan seterusnya, kalau 4 dan seterusnya ya. Ini sama dengan 0. Sehingga kalau kamu masukkan nanti kita dapat nih S plus 3 kali S plus 5 sama dengan 0. Di sini kita dapat S kuadrat ditambah 8S ditambah 15S. 15 saja ya, jadi sama dengan 0. Jadi kita dapat seperti ini. Nah, ingat, untuk kasus yang umum nanti kamu harus tahu juga relasi antara akar-akar dengan koefisien polinomialnya. Seperti di sini koefisien polinomialnya sama dengan min S1 min S1 min S2. Yang di sini adalah S1 dikali S2. Ya. Jadi kamu bisa dapetin dari sini ya. Jadi di sini kamu nggak masukin S, dari kamu dapat di sini S kuadrat itu nanti setelah itu adalah min
S1 plus S2 ya, kali S ditambah S1 S2 seperti itu. Jadi kalau kita kalikan langsung ya. Jadi ini adalah minus S1 tambah S2. Di sini adalah S1 kali S2. Nah, dari sini kita dapat persamaan karakteristiknya ya. Jadi polinomialnya adalah S kita S kuadrat plus 8S plus 15. Sehingga untuk matriks kita juga memenuhi persamaan ini ya. Jadi matriks kita tinggal ganti S-nya dengan A kuadrat ya. Jadi 8A jadi plus 15. Dimana A adalah yang ini ya, yang tadi. Jadi yang pertama kita hitung adalah A kuadrat. A kuadrat itu sama dengan 0 min 2 dikali 1 min 3 ya. Jadi ini kita kalikan. Min 2 min 3. Min 2 ini min 3 ya. Jadi hati-hati dalam pengalian. Jadi di sini nanti kita akan dapat komponen atas 0 dikali min 2 ya. Jadi kita dapat min 2 di sini. Yang di bawah adalah 0 dikali min 6 ya. Jadi ini kali ini tambah ini kali ini. Plus 6 ya. Jadi 6 baris kedua 1 kali 0 0 min 3 kali 1 min 3 1 dikali min 2 min 3 kali min 3 1 kali min 2 min 2 min 3 kali min 3 plus 9. Jadi kita dapat 7. Jadi seperti ini. Sehingga kita tinggal tambahkan ya, tapi kita tulis aja dulu ya. 8A itu sama dengan 0 ini 8 ini min 16 ini min 24. Jadi kita tambahkan semua sekarang, ini tambah 15 ya. Dan 15 ini isi I ya. Jadi saya lupa tadi tulis I. Jadi nanti kita dapat phi A-nya itu sama dengan jadi untuk yang di sini ini adalah min 2 plus 0 plus 15 ya. Jadi atau saya tulis dulu ya. Jadi ini min 2, sini min 3, sini 6, 7 ini yang A kuadrat tambah 8A. 8A adalah 0, 8, min 16 dan min 24. Nah, ini yang terakhir. Ini ada 15 di sini dan 15 di sini saja ya. Sininya 0, sini 0. Seperti itu. Jadi matriksnya seperti itu. Oke, jadi saya habis kertas ini. Nah, seperti itu ya. Sehingga kita dapat phi A-nya min 2 tambah 0 tambah 15 itu jadi 13. Min 3 tambah 8 itu 5 tambah 0 itu 5 lagi. Di 6 min 16 jadi min 10 tambah 0 min 10. Dan terakhir 7 min 24 tambah 15 ya. 7 ditambah 15 22. Jadi min 24 jadinya kita dapat minus 2. Jadi ini phi A-nya kita. Nah, untuk matriks stabilitasnya kita punya M B karena ini 2 ya, 2 kali 2, jadi ini komponennya cuma ada 2. Jadi ini B dan A kali B. Nah, nilai B-nya ini sudah kita dapat tahu ya dari sebelumnya, dari pertanyaannya ya. Sehingga kita tinggal nyari nilai AB. Jadi AB itu adalah 0, 1 min 2 min 3 dikali B ya. Jadi ini akan menghasilkan satu vektor.
Jadi 0 kali 0 adalah 0, 2 kali 1 adalah 2 ya. Jadi di sini komponennya 2. 0 kali 0 2, 0 kali min 2 adalah 0. Ini kali ini adalah min 6 ya. Jadi seperti itu. Jadi matriks stabilitas kita M ya. Jadi M kita dapat itu sama dengan B di 0,2 ya, sama AB. Jadi sini 2 dan min 6. Oke, jadi kita nggak usah bahas apa arti matriks stabilitas ya. Jadi itu untuk pelajaran yang lain. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai K. Jadi ini K itu sama dengan, karena ini vektor 2 ya, 2 kali 2, ini isi 2 komponen aja, 0 sama 1. Nah, ini matriks M nya kita inverse ya, inverse min dikali dengan phi A nya kita. Oke, jadi kita butuh menginverse ini, membalik ini ya. Nah, untuk membalik ini tentunya kita harus cari determinannya dulu ya. Jadi determinan dari ini adalah, jadi determinan dari M determinan M itu adalah 0, 2, 2, min 6 ya. Jadi ini tentunya kali silang, jadi ini dapat min 4. Nah, jadi saya harap udah bisa nih ya. Jadi ini kali ini dikurangin kali ini ya. Terus kita lihat matriks kofaktor kita. Kofaktor kita itu matriksnya ya. Jadi kalau kofaktor dari 0 itu adalah minus 6. Jadi kofaktor dari 2 itu adalah minus 2. Terus kofaktor dari 2 itu adalah sini ya, minus 2 juga ya. Dan terakhir kofaktor dari min 6 adalah 0. Jadi matriks kofaktornya ya. Tapi yang kita pakai untuk mencari inverse-nya itu adalah kofaktor transpose. Jadi ini adalah sama ya, kebetulan sama, ini min 6, min 2 dan 0. Oke, jadi kalau kamu belajar dulu SMA, inverse dari ini adalah ini dibalik, tapi yang diagonal yang di sini adalah di minin ya. Jadi ini inverse-nya. Nah, tentunya dibagi ini. Sehingga kita dapat M inverse-nya kita ya. M inverse-nya kita itu adalah min 1/4 kali min 6, min 2, min 2 dan 0, seperti itu. Jadi ini kita tinggal kalikan dengan matriks phi nya kita. Oke. Kita sederhanain dulu. Jadi ini kita dapat adalah di sini 3/2 ya. Di sini setengah. Sini juga setengah dan di sini 0. Ini M-1. Jadi untuk mencari K kita harus menghitung ini juga ya, min 1 dikali phi A. Jadi kalau kita masukkan tadi phi A nya, kita dapat ini adalah 3/2. Jadi ini yang tadi ya, jadi ini phi A nya. Nah, ini M inverse nya. Jadi kalau kita kalikan, nanti kita akan dapat, jadi saya tulis dengan sini, 13 kali ini 39/2 min 10 ya. Jadi min 39/2, jadi kita dapat 39/2 min 10 ya. Jadi kita dapat 29/2 untuk yang di sini ya. Untuk yang di bawah 13/2 kali min 10 kali 0 ya. Jadi ini dapat 13/2. Untuk yang di sini kita alihkan ini 15/2 kali min, jadi min 1. Jadi kita dapat di sini adalah 13/2 ya. Jadi ini 15/2 min 2/2 ya, jadi 13/2.
Jadi di sini di bawahnya kita dapat 5/2. Jadi kalau kita K, jadi K tadi ini dikali semuanya ini ya. Jadi kita akan dapat nanti K-nya jadi 01 dikali ini matriksnya kita, terus hingga nanti kita dapat K sama dengan ini kali ini 0 ya, tinggal ini 13/2. Ya, jadi yang ini kali ini ya. Jadi habis itu yang di kanan sini adalah 13 kali 0 dan 5 kali 1, jadi 5/2. Jadi ini adalah vektor atau matriks K kita. Jadi ini jawabannya ya. Nah, sekarang juga saya kesempatan untuk memperkenalkan metode yang lagi satu untuk mencari K. Jadi yang tadi, metode yang kita bahas tadi namanya metode Ackermann ya. Jadi ada juga metode lain yang biasanya dipakai untuk menghitung nilai K. Jadi stepnya sama ya. Jadi pertama kita cari kayak metode Ackermann ya. Kita mencari persamaannya dia. Jadi kita cari persamaan yang ngecek sistem pertama kali itu ya. Jadi sehingga kita dapat persamaan ini, dimana ini akan nanti menentukan di mana posisi polnya ya, polnya apa dia stabil atau tidak stabil. Nah dari sini kita dapat S1-nya adalah min 2 dan S2-nya adalah min 1 ya. Nah di sini kita bisa juga assign 3 ini ya, 3 ini sebagai A, jadi A1 sama dengan 3, A2 sama dengan 2 ya. Jadi kalau persamaannya pangkat 3, jadi kita punya 3 term ya. Jadi A1-nya nanti itu adalah koefisien untuk S kuadrat, A2-nya nanti koefisien jadi S dan seterusnya. Jadi ada 3 term. Ya, karena kita sistemnya kita cuma menghasilkan order 2. Jadi kita cuma punya A1 dan A2. A1 dan A2. Ya. Jadi kalau saya tulis di sini persamaannya, saya tulis seperti ini, S kuadrat ditambah A1S ditambah A2 sama dengan 0. Jadi ini untuk yang kuadrat ya. Kalau pangkat 3 tentunya kamu bisa bayangin ini jadi nanti S kuadrat, di sini nanti ada S dan seterusnya. Jadi A-nya ada 3. Kemudian dari persamaan yang kita stabil ya, ini pol yang kita stabil, kita juga buat kita punya persamaan karakteristik juga ya. Dari sini sama karakteristik yang tadi kita hitung. Nah ini nanti akan menghasilkan yang namanya alpha. Jadi ini kita set, nanti ini akan menjadi S kuadrat ditambah ini yang setelah kita full placementnya ya. Setelah full placementnya ini jadi alpha 1S ditambah alpha 2 sama dengan 0 ya. Jadi kalau di order 3 juga kita punya alpanya ada 3, sehingga di sini kita punya alpha 1 itu sama dengan 8, alpha 2 sama dengan 15. Seperti itu. Oke, nah jadi kita punya koefisien A dan koefisien alpha ya. Jadi koefisien A dan koefisien alpha ini kita adalah koefisien dari persamaan karakteristik tadi yang sebelum kita full placing dan sesudah full placingnya. Jadi ini originalnya, ini setelah full placing. Nah habis itu kita akan menentukan ada namanya matriks transisi atau transformasi ya, matriks transformasi T.
itu sama dengan M dikali W. Ya, jadi M ini adalah matriks stabilitas kita. Nah, di mana M, ya di sini saya tulis M, atau saya tulis ini ya. Jadi M itu kalau order 2 kan A, B ya. Jadi ini mode apa namanya? Matriks stabilitas kita ya. Jadi kalau ada berikutnya di sini ada AB kuadrat dan seterusnya ya. Sorry, kebalik ya. Jadi ini B ya. Jadi ini B, ini AB dan seterusnya. Jadi kalau berikutnya ada AB kuadrat, AB pangkat 3 dan seterusnya. Tapi karena kita punya cuma 2, jadi ini B, ini AB ya. Nah, untuk W atau W itu adalah sebuah matriks yang berisi koefisien-koefisien dari A ya. Jadi A kita. Jadi A jadi saya tulis secara umum ya. Jadi W itu adalah sebuah matriks di mana diagonal ini secara umum ya. Jadi diagonal yang di sini 1 dan seterusnya. Ya, yang lainnya di sini adalah 0. Pokoknya ini matriks kita yang apa namanya, contoh aja ya. Seperti itu. Ya, jadi di sini nanti terdiri dari koefisiennya kita. Jadi di sini ada A1, di sini A2, di sini A3, berarti di sini ada A4 ya. Ya betul. Jadi di sini juga ada A1-nya di sini A2, di sini cuma ada A3. Ya, di sini cuma ada A1, di sini A2. Di sini cuma ada A1. Jadi matriks kita seperti ini. Ini 1, sini A1, di sini A2, ini A3 dan ini A4. Ya. Tentunya ini kalau dia 4 ya, kalau ada 4. Dalam untuk contohnya kita ini cuma ada 2. Jadi kalau 2 nanti W-nya itu seperti A1, ini 1, ini 1, ini 0, ini aja. Ini adalah matriks transformasi kita. Jadi gampang hitungnya yang ini ya. Jadi kita dapat matriks transformasi kita T itu sama dengan tadi kita sudah hitung yang M tadi kita dapat berapa? M itu kita dapat 0, 2, 2, min 6 ya. Ini M kita yang ini ya. Terus kita kalikan dengan dia A1 nya kita 3, 1, 1, 0. Nah, ini adalah matriks transformasi kita. Nah, jadi kalau ini dikalikan, kita dapat nanti 3 kali 0 adalah 0, 1 kali 2, jadi di sini 2 ya. 3 kali 2 ini 6, ini min 6. Jadi di sini 0, 1 kali 0, 0 kali 2, di sini juga 0. 1 kali 2, 0 kali 6, di sini adalah 2. Jadi matriksnya simetri ya. Nah, yang perlu kita cari adalah inverse-nya ini. Inverse ini karena dia matriksnya banyak nolnya, gampang cari inverse-nya ya. Jadi ini kita akan dapat nanti kamu cari sendiri ya. Nah, ini saya tunjukin aja, ini inverse-nya 0,5 ya. Jadi ini kalau matriksnya diagonal gampang sekali inverse-nya ya. Jadi inverse-nya adalah inverse dari diagonalnya. Jadi karena ini 2, inverse-nya adalah setengah. Ya. Jadi setelah kita dapat ini, sekarang kita bisa ngitung yang namanya K, nilai K kita. Nah, untuk K nanti kita bisa dapat, nah ini secara umum juga ya. Jadi K itu kita dapat dari kombinasi A dan alfanya. Jadi kita punya vektor di sini, matriks kartu vektor inverse ya, yang terdiri dari di sini adalah alfa 2 min A2 ya. Habis itu komponen keduanya adalah alfa 1 min A1. Nah, jadi kalau kamu bayangin ini ada pokoknya alfanya ada 3, jadi kita harus punya 3 di sini ya. Nah, kan kita punya 2 aja.
Nah, dia cuma terdiri dari dua komponen. Jadi di sini harus terdiri dua komponen ya. Ini kita kalikan dengan T minus 1 atau inverse T. Sehingga kalau kita masukkan, jadi sini alfanya tadi alfa 215 ya. Jadi alfa 215. Jadi 15 min 2. Jadi A2 min 2 ya. Jadi kita hitung ini. Dan lagi satu adalah alfa satunya 8 min 3. Jadi ini kita kalikan dengan matriks kita 0,5 0,5. Jadi seperti itu. Nanti di sini kita dapat K sama dengan ini kali ini ya, ini kali ini ya. Jadi kamu dapat hasilnya sama ya. Jadi sini nanti dapat 6,5. Di sini adalah 2,5. Jadi sama hasilnya sama yang sebelumnya. Jadi ini hasil dari K-nya ya. Jadi untuk feedbacknya. Oke. Jadi saya ulangi, untuk mencari nilai K ada lagi metode lagi satu ya. Jadi yang mana aja yang kalian nanti lebih gampang nyarinya ya. Metode yang kedua ini pakai matriks transformasi, di mana dia terdiri dari M dikali W ya. Jadi M itu matriks stabilitasnya kita, W ini adalah yang ini ya. Jadi matriks yang terdiri dari koefisien persamaan karakteristik kita yang belum stabil ya. Habis itu kita cari matriks transformasi, tinggal dicari nanti inverse-nya. Setelah dapat inverse-nya, kita tinggal cari nilai K-nya dari persamaan ini. Jadi ada sebuah matriks yang terdiri dari matriks mendatar ya. Jadi ini kayak vektor yang ditranspos. Ya, jadi terdiri dari alfa dikurangi A. Ya. Jadi kalau alfanya ada 2, komponennya di sini ada 2. Kalau alfanya ada 3, komponennya di sini ada 3. Terus kita kalikan dengan inverse-nya. Ya. Jadi itu caranya.